Tiga orang yang renggang itu bisa ditempati 4 orang. Jadi kalau 30 orang itu sebenarnya bisa ditempati 40 orang. Jadi membuang kesempatan 10 orang untuk duduk di saf yang pertama. Rapatkanlah saf kalian, kalau tidak Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Jadi ternyata renggangnya saf itu bisa menimbulkan perpecahan umat. Logikanya bagaimana? Bagaimana bisa menyatukan hati? Menyatukan badan saja tidak bisa. Badan yang kasar yang kelihatan itu tidak mau disatukan dalam saf, apalagi hati yang halus. Laki-laki itu fitnah paling besarnya adalah pandangan mata. Kalau perempuan itu lisa, banyak mata khianat. Pandangan mata itu betul-betul liar kadang kalau tidak dibimbing oleh Allah, karena memang senang kepada keindahan. Sementara perempuan itu memiliki namanya sex appeal, daya tarik seksual. Orang bijak itu orang yang mampu bertindak yang tepat pada situasi tertentu. Jadi orang bijak itu berpikir 2 kali sebelum berkata 1 kali. Satu kata yang menyakitkan pada orang lain itu hukumannya 70 tahun di neraka. Sa Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Permintaan Nabi Musa itu, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Mudahnya urusan itu disebabkan oleh dada yang lapang. Jangan dibalik. Tapi dada yang lapang itu menimbulkan urusan menjadi mudah. Dalam ilmu psikologi ada namanya teori the power of attraction, hukum tarik menarik. Jadi kalau kita melemparkan sesuatu kebaikan akan menarik kebaikan. Ummi madrasatul ula, urusan ibu di rumah. Jangan lupa wa abun mudiruhu, ayah itu kepala sekolahnya. Ibu gurunya, ayah itu kepala sekolahnya yang paling bertanggung jawab. Ketika seorang istri dihisap, seorang anak dihisap, ayahnya itu didatangkan. Apakah sudah diberikan pendidikan yang baik? Kalau tidak, ayahnya yang mau masuk surga nggak jadi, gara-gara tidak memberikan pendidikan yang baik atau teladan yang baik kepada keluarganya. Laki-laki itu berat tanggung jawabnya. Kalau perempuan itu hanya apa? Hanya 3. Yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat pada suami, masuk surga. Walaupun perempuan itu mudah, tidak mudah untuk taat kepada Allah, tidak mudah taat kepada Rasul, tidak mudah taat kepada suami. Jadi sama-sama berat sebenarnya. Barang siapa yang senang dihormati dengan berdiri, maka hendaklah dia mengambil tempat di neraka. Gila hormat itu ya. Pola pikirnya, adat istiadatnya, yang di situ di majelis media sosial itu, majelis yang luring di luar jaringan itu, yang daring dalam jaringan itu menimbulkan banyak konflik kadang-kadang. Dimana kita tahu dalam sebuah kajian misalnya di situ komentarnya itu macam-macam, Pak. Bahkan ada yang bertengkar di dalam kolom komentar, menjelek-jelekan dan semacamnya. Itulah diantara perkembangan majelis yang ada di dunia ini, dan kita semuanya terpapar, terlibat di majelis-majelis tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Seandainya kita berada di majelis yang baik ini, ditetapkan sebagai bentuk dari keistiqomahan kita dalam rangka menjaga majelis-majelis kita. Kemudian dalam majelis itu ada beberapa adab, beberapa tata krama, ya, akhlak-akhlak yang mungkin bisa kita terapkan dalam majelis tersebut, yang di dalamnya akan menambah keberkahan, menambah kebaikan yang Allah berikan pada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, adabul majelis yang pertama adalah hendaklah kita ini duduk dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilihi. Jadi seseorang itu berada pada agama temannya, sangat dipengaruhi oleh temannya. Maka falyandur ahadukum man yujalis, maka hendaklah dia melihat, ya, dengan siapa dia bermajelis. Nah, jadi penting bagi kita untuk betul-betul memilih teman-teman kita. Karena pengaruh teman itu
sangat luar biasa kepada kita sekalian. Sebab orang kalau berteman itu tidak hanya menerima secara fisik, tapi orang berteman itu sudah ada perasaan rasa dari hati ke hati. Karena itu pilihan, maka tentunya orang akan berteman dengan orang yang sama dengannya, yang karakternya mirip. Kalau kita perhatikan berteman itu diantaranya yang hobinya sama, masuk dalam sebuah komunitas. Maka kita pilih-pilih mana komunitas yang bisa menyelamatkan kita. Komunitas-komunitas yang bisa membuat kita bertumbuh untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat. Banyak pilihan. Kenapa? Ini masalah pilihan. Jadi dengan siapapun kita bebas memilihnya. Tetapi orang-orang yang diberi petunjuk pada hatinya, dia akan bermajlis dengan orang-orang solih. Ya. Sebagaimana sangat kita kenal bahwa teman yang baik itu seperti penjual minyak. Ya. Sementara teman yang buruk itu seperti pandai besi. Ini sudah sangat terkenal dari hadis Bukhari. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Ahmad disebutkan, la yusahib illa mu'minan. Janganlah engkau berteman kecuali dengan orang. Jadi kita itu diharapkan berteman dengan orang-orang mukmin. Teman di sini hanya teman sahabat ya. Memang kita di negeri yang multirasial ini banyak juga teman-teman kita yang non muslim. Tapi di situ sekedar hubungan kemanusiaan. Tapi teman akrab itu kalau bisa orang-orang yang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyan. Dan janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini dari hadis riwayat Ahmad. Artinya kita pastikan yang makan makanan kita itu orang-orang yang bertakwa. Mengapa? Sebab makanan itu akan menjadi energi, akan menjadi tenaga. Dan tenaga itu akan menjadi gerak, akan melangkah, akan berbuat. Kalau kita memberi makan orang-orang beriman, maka kita ikut andil dalam kebaikan. Kita juga dapat pahala dari kebaikan orang-orang yang beriman ketika dia beraktivitas. Kita beri makan dia dalam bentuk yang lain, mungkin dengan sodako atau macam-macam lah, buka bersama, di mana orang-orang beriman itu akan bisa menggandakan pahala yang kita dapatkan. Sebagaimana di antara salah satu sunnah di bulan Ramadan atau di musim-musim berpuasa itu kan memberi makan orang yang berpuasa, maka akan dapat pahala sebanyak orang yang memakan makanan kita. Ini cara cerdas untuk melipat gandakan pahala. Jadi kalau kita ini senantiasa bersama orang beriman, sebagaimana kebiasaan Nabi Ibrahim, beliau itu jarang makan sendirian, tapi pasti mengajak teman. Kenapa? Untuk menimbulkan keberkahan yang berlipat ganda. Bahkan ketika beliau mendapatkan tamu, malaikat Jibril yang beliau tidak ketahui, itu beliau memotong anak sapi. Bayangkan, tamunya itu satu, tapi sampai memotong anak sapi. Dari penghargaannya yang besar kepada tamu. Itu diantara karakter para nabi. Jadi kita pastikan yang makan makanan kita itu adalah orang-orang yang beriman, agar kita itu juga ikut andil dalam kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian adab yang kedua adalah menyampaikan salam dan duduk di tempat ia sampai. Menyampaikan salam dan duduk di tempat ia sampai. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yuqimur rajula min maq'adihi summa yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Tidak boleh seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya lalu ia duduk di tempat itu, tetapi katakanlah, geserlah, luaskanlah. Jadi jangan sampai kita ketika masuk ke dalam sebuah majelis ada orang yang sudah nyaman duduknya, kita suruh berdiri, kita ganti tempatnya, itu tidak boleh. Nah, itu termasuk adab dalam majelis. Ya. Misalnya seorang tanda petik, seorang yang terhormat datangnya terlambat. Nah itu jangan sampai ya
Karena ini adabnya ya. Adabnya dalam bermajelis. Jangan sampai menyuruh orang pergi atau menyuruh orang pindah sementara tempat itu kita duduki. Nah, ini juga termasuk tidak baik dalam bermajelis. Tapi yang baik adalah geserlah, perluaslah ya. Diluaskan, jangan sampai. Kita juga begitu ketika duduk, jangan sampai makan tempat yang banyak. Ya. Jangan sampai makan tempat yang banyak. Termasuk juga dalam sholat, majelis dalam sholat ini yaitu soft, itu harus betul-betul kita perhatikan soft itu. Banyak soft yang makan tempat orang itu dengan sajadah misalnya. Jadi orang bawa sajadah yang lebar, sementara duduknya kakinya di sini, sajadahnya di sini. Ini renggang. Orang lain enggan untuk menginjaknya. Makanya kalau bawa sajadah lebih baik dilipat saja untuk di tempat sujud saja. Apalagi yang paling repot ini ibu-ibu. Ibu-ibu itu pasti bawa sajadah rata-rata. Yang membuat soft itu menjadi renggang. Menjadi renggang. Bisa-bisa dalam 4 orang, dalam 3 orang yang renggang itu bisa ditempati 4 orang sebenarnya. Jadi kalau 30 orang itu sebenarnya bisa ditempati 40 orang. Jadi membuang kesempatan 10 orang untuk duduk di soft yang pertama. Maka rapatkanlah. Insya Allah di sini sudah alhamdulillah. Tapi rata-rata di masjid lain itu Pak, softnya itu renggang-renggang Pak. Karena tidak dibahas, tidak dijelaskan mungkin oleh takmirnya dan semacamnya. Padahal penting ini meluruskan soft. Tapi kalau perintahnya sawu sufufakum itu ada, tapi tidak ngerti maksudnya. Bagaimana soft itu yang benar? Pada Rasulullah itu ketika mengatur soft itu menghadap kepada jamaah, disuruh rapatkan. Bahkan beliau mengatakan rapatkanlah soft kalian, kalau tidak Allah akan mencerai-beraikan hati kalian. Jadi ternyata renggangnya soft itu bisa menimbulkan perpecahan umat. Logikanya bagaimana? Bagaimana bisa menyatukan hati? Menyatukan badan saja tidak bisa. Badan yang kasar yang kelihatan itu tidak mau disatukan dalam soft, apalagi hati yang halus. Itu logikanya. Maka bagaimana bisa menyatukan hati? Maka satukan soft. Sebab kalau kita itu dekat dengan saudara kita, itu kan ada namanya ketersambungan ya. Ada perdamaian di situ. Tapi kalau renggang-renggang softnya, apalagi tidak lurus, apalagi softnya sholat id itu kan tambah renggang sekali. Maka penting untuk kita perhatikan. Kan itu salah satu majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian adab yang ketiga adalah tidak duduk di antara 2 orang kecuali atas izinnya. Jadi kalau ada 2 orang duduk, kemudian ada tempat renggang di antaranya, kita duduk di situ minta izin kepada orang yang ada di tempat itu. Ini salah satu adab ketika seseorang itu menghadiri sebuah majelis. La yajlis baina rajulaini illa biidniha. Jangan duduk di antara 2 orang kecuali atas izinnya. Ini termasuk adab dalam bermajelis. Termasuk juga ketika bertemu dalam sebuah majelis kita akan bersalaman. Ya. Nah, salaman pun itu ada adabnya. Dalam tinjauan psikologi itu ada beberapa cara bersalaman. Di antaranya kalau kita bersalaman dengan orang yang sederajat dengan kita, itu kita salaman begini biasa. Salaman begini. Yang sederajat dengan kita, teman kita. Boleh juga pegang berdua begini. Tapi kalau kita bersalaman dengan yang lebih muda atau anak kita, itu kalau bisa di samping bersalaman, mungkin salim, kita pegang pundaknya. Kita pegang pundaknya. Ini bentuk penghargaan, bentuk penyampaian rasa tanggung jawab. Jadi kalau Bapak salaman dengan putranya atau dengan muridnya pegang. Ya, kalau guru itu sebut namanya. Nah itu terasa kepada anak-anak, sebut namanya. Karena mereka itu sangat merasa dihargai. Bagaimana cara menyebut nama? Kalau murid gampang, kan ada namanya di sini. Ada namanya di dada itu, Pak. Sebut Rafa. Bagaimana sambil senyum? Itu salah satu cara untuk menyambungkan hati. Insya Allah anak itu akan lebih beradab.
Kalau kita bersalaman dengan orang yang lebih tua, kalau di tempat kita kan salim Pak, kalau tidak salim itu salaman bawahnya dipegang Pak. Nah, bentuk penghargaan bawahnya dipegang. Ini bukan dari hadis, tapi dari teori psikologi. Ya, di hadis mungkin banyak teknik-tekniknya, ada yang memeluk dan semacamnya, itu diantara. Dan masing-masing wilayah berbeda-beda, Tapi secara psikologis untuk menyambungkan hati, diantaranya begitu. Terutama kepada anak kita, tepuk pundaknya, peluk mereka. Itu akan menularkan rasa tanggung jawab kepada mereka untuk terus melakukan kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian adab yang keempat adalah duduk dengan baik. Nah, jadi diantaranya kecuali sakit. Ada orang yang selonjor Pak, ada mungkin karena sakit kita maklumi. Tapi kalau dalam kondisi normal duduk dengan tertib, dengan baik. Cek kang jerengkangan dan sebagainya, aja rukong misalnya. Mungkin orang sudah ngerti ya. Nah, tapi itu cara duduk itu termasuk karakter. Ya, karakter dari seseorang, duduk dengan duduk yang baik. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada berikutnya yang kelima adalah tidak duduk di pinggir jalan dan di pasar. Tidak duduk di pinggir jalan dan di pasar. Sebagaimana dalam hadis, jauhilah duduk-duduk di pinggir jalan. Sahabat berkata, kami tidak mungkin tidak duduk di pinggir jalan. Berarti ada sahabat yang memang senang duduk di pinggir jalan. Maka beliau bersabda, jika kalian tetap ingin duduk di pinggir jalan, maka berikanlah hak-hak jalan. Ternyata jalan punya hak. Para sahabat bertanya, apa hak jalan itu ya Rasulullah? Yang pertama, ghaddul basar. Jadi menahan pandangan. Orang kalau duduk pinggir jalan tujuannya adalah cuci mata Pak. Ya. Kalau memang enggak ya cuci mata tuh. Maka ketika kita harus duduk di pinggir jalan karena ada suatu kepentingan, maka hak jalan itu adalah mengendalikan pandangan. Tidak mudah Pak, tidak mudah. Apalagi sekarang, zaman sekarang. Hanya orang yang dirahmati Allah yang bisa menundukkan pandangan ketika di jalan. Apalagi mohon maaf, laki-laki itu fitnah paling besarnya adalah pandangan mata. Kalau perempuan itu lisan, itu fitnah, ujian paling beratnya. Ya, jadi mata laki-laki itu mohon maaf banyak mata khianat. Ya. Pandangan mata itu betul-betul liar kadang kalau tidak dibimbing oleh Allah. Karena memang senang kepada keindahan. Sementara perempuan itu memiliki namanya sex appeal, daya tarik seksual. Yang sekarang ini majelis-majelis itu campur aduk di mana-mana. Apalagi wanita kita pakaiannya banyak pakaian yang walaupun pakai kerudung bajunya ketat dan semacamnya. Itu bisa membuat pandangan kita menjadi liar. Maka orang yang bisa mengendalikan ini, maka dia boleh duduk di pinggir jalan, mengendalikan pandangan. Yang kedua, wakaful ada, menghindarkan gangguan. Jadi kalau kita ini di pinggir jalan, pastikan orang yang lewat di depan kita itu aman dari gangguan-gangguan. Apa itu duri, apa itu kulit pisang, apa itu ranting, apa itu batu, kita amankan. Berarti kita duduknya itu berpahala. Bahkan ada orang yang duduk-duduk di surga di bawah sebuah pohon bukan karena amal yang besar, tapi karena dia senang menyingkirkan gangguan-gangguan di jalan. Di Jakarta itu ada relawan yang memilih paku-paku di jalan Pak. Pakai magnet itu Pak, jalan paku-paku itu. Itu termasuk cara, siapa tahu dari situlah. Walaupun juga ada orang yang nabur paku di jalan. Misalnya mohon maaf, tukang tambal ban di sini. Ini jalan ke sini, di sini ditaburi paku, nanti letuk tembel begitu Pak. Tapi mungkin ada seperti itu mungkin ya, tapi mudah-mudahan tidak ada. Termasuk ini juga orang yang membuat antivirus komputer. Itu kan mereka yang menyebarkan virusnya. Kemudian mereka jual antivirus. Nah, ini termasuk cara-cara yang dolim sebenarnya. Ya. Mereka merusak milik orang, mereka jual obatnya. Nah, ini juga tidak baik. Yang bagus adalah menghindarkan gangguan.
Jadi mari kita di jalan itu kalau ada gangguan kita hindarkan, kita buang, pinggirkan. Siapa tahu itu yang menjadi jalan mudah kita untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hak jalan adalah waraddus salam, menjawab salam. Jadi etika-etika bersalam itu diantaranya orang yang berjalan itu memberi salam kepada yang duduk. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Makanya di kelas itu yang guru itu jangan sampai begini, beri salam. Nah, jangan terbalik itu yang banyak beri salam kepada gurunya yang beri salam. Karena yang sedikit itu diantara etikanya adalah memberi salam. Memberi salam itu hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Maka kalau kita itu masih senang di pinggir jalan, siap-siap untuk menjawab salam orang yang lewat di depan kita. Itu diantara hak jalan. Yang keempat, hak jalan itu adalah wa amrun bil ma'rufi wa nahyun anil munkar. Jadi memerintahkan melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Kalau tidak bisa melakukan ini, jangan dulu. Kalau tidak bisa, lebih baik kita tidak duduk-duduk di pinggir jalan. Hadirin rahimakumullah, itu yang kelima. Kemudian yang keenam itu ketika bermajlis, kita ini diharapkan beretika ketika berbicara. Hati-hati, kadang-kadang bicara kita itu menyakitkan orang lain. Ketika bermajlis ini bisa berdiskusi, bisa bersenda gurau. Kadang-kadang sekarang itu senda gurau yang kadang-kadang kita itu menjatuhkan orang lain di depan orang banyak. Sebagaimana banyak dilakukan oleh para pelawak yang katanya komedian, itu kadang-kadang menjatuhkan supaya ditertawakan, Pak, supaya dianggap lucu. Ya, hati-hati. Ya, mungkin di situ dia menerima, tapi di belakangnya tidak menerima. Sebagaimana kasus yang baru terjadi itu kan dari kata-kata. Ya, menghina seseorang, kemudian orang itu menjadi tersakiti hatinya dengan kata-katanya. Ya. Maka diperintahkan untuk melunakkan suara kita, karena seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Beretika dalam berbicara. Walaupun kita pintar, hati-hati, karena ucapan kita itu akan menjadi senjata yang bisa kembali kepada kita sekalian. Yang bagus itu adalah menghargai, ya, mengapresiasi, bukan mematahkan orang lain, ya, yang seolah-olah kita menjadi orang yang paling benar. Hadirin rahimakumullah, terutama dalam debat ini, dalam debat di televisi kan, ada yang sampai mau, ya, itu Pak, dalam debat, karena tidak tahan menahan emosinya, karena tersakiti, dibalas dan semacamnya. Banyak kasusnya ini, terutama di acara-acara debat-debat, ya, di televisi. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketujuh, tidak membicarakan sesuatu yang tidak diketahui. Jadi dalam majelis itu usahakan kita itu berhati-hati dalam berbicara. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim menjelaskan, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddatsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika dia mengatakan setiap apa yang didengar. Ini. Jadi kita mengetahui sesuatu terus kita sampaikan semuanya, itu dikatakan pendusta, apalagi tidak tahu. Tahu saja itu tidak semua yang kita ketahui itu harus disampaikan. Tidak semuanya. Ada sesuatu yang menjadi rahasia yang tidak pernah disampaikan. Ya. Bagaimana di antara sahabat Nabi yang merahasiakan, ada kan rahasia-rahasia Rasulullah itu Pak. Jadi Rasulullah itu mempunyai rahasia-rahasia yang diketahui oleh para sahabat dan tidak disampaikan kepada orang lain. Jadi tidak perlu kita menyampaikan semuanya yang kita ketahui, karena khawatir itu membawa mudarat kepada orang lain sekitar kita. Hadirin rahimakumullah,
Ini penting bagi kita. Kafabil mar'i kadziban ayyuhaddasa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika dia mengatakan setiap apa yang didengar. Jadi tukang padepak gitu Pak ya. Dapat sedikit disampaikan. Madepak bisa mengadu domba. Kadang-kadang betul yang dikatakan, tapi dampaknya berbahaya. Berbahaya. Misalnya lihat temannya jalan dengan perempuan, padepak kabinina. Ternyata perempuan itu saudaranya ternyata Pak. Kan bisa menjadi salah paham nanti. Maka penting bagi kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Orang bijak itu akan berpikir 2 kali untuk berbicara 1 kali. Nah itu orang bijak. Orang bijak itu orang yang mampu bertindak yang tepat pada situasi tertentu. Itu orang bijak. Jadi orang bijak itu berpikir 2 kali sebelum berkata 1 kali. Artinya betul-betul diolah betul yang dikatakan, jangan sampai bisa menyakitkan pada orang lain. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa 1 kata yang menyakitkan pada orang lain itu hukumannya 70 tahun di neraka. 1 kata yang menyakitkan orang lain itu hukumannya 70 tahun di neraka. Nah ini juga termasuk peringatan dari Rasulullah agar kita ini berhati-hati dalam berkata-kata. Apalagi media sosial yang sangat mudah kita berkomentar kata-kata, sangat mudah. Apalagi masalah krusial Pak, aduh sudah. Masalah krusial itu masalah perbedaan, khilafiyah. Itu komentarnya luar biasa, perang di dalamnya itu, berperang ya. Itu diantara kata-kata yang harus kita berhati-hati di dalamnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang ke-8, tidak berbisik-bisik berdua di antara 3 orang atau lebih. Tidak berbisik-bisik berdua di antara 3 orang atau lebih. Sebagaimana sabda Rasulullah, idza kuntum salasata fala yatanaja rajulani dunal akhirah hatta takhtalitu bin nasi ajla ayyuzina. Apabila kamu bertiga, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik dengan meninggalkan yang lain. Jadi ada bertiga, jangan berbisik-bisik ini, karena yang ketiga ini bisa tersinggung Pak. Ini termasuk salah satu adab dalam sebuah majelis. Bisa membuat orang yang ketiga itu bersedih. Bertiga Pak, bertiga. Tok-tok. Ini kan merasa diabaikan. Ya, merasa diabaikan. Kalau memang ada yang penting yang tidak bisa diketahui orang lain, maka carilah waktu yang lain. Carilah waktu yang lain. Jangan sampai membuat orang ketiga itu menjadi curiga. Jangan-jangan saya yang dibicarakan. Jangan-jangan berkaitan dengan saya. Nah itu diantara strategi atau teknik dalam berkomunikasi dengan orang. Orang bijak itu akan peka terhadap hal ini. Maka kita berharap dalam bermajelis itu berhati-hati sehingga justru pahala nanti yang alhamdulillah kita bisa dapatkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang nomor 9, adab majelis yang nomor 9 adalah memberi kelapangan untuk yang baru datang. Jadi dalam Al-Quran disebutkan soal mujadalah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, maka niscaya Allah akan melampangkan kalian. Jadi melapangkan itu artinya apa? Memberikan tempat kepada orang lain. Maka sebenarnya orang yang melapangkan tempat untuk orang lain itu salah satu ciri orang berlapang dada. Lapang dada. Jadi melapangkan pada orang lain itu adalah buah dari lapang dada. Lapang dada itu Pak merupakan orang yang sangat berbahagia, lapang dadanya.
luas dadanya. Nah, sementara orang-orang yang kafir itu sempit dadanya. Jadi dunianya luas tetapi dadanya sempit, sehingga dia merasa sempit di tempat keramaian. Maka kita lapang dada ini termasuk salah satu cara untuk membangun komunikasi yang baik. Sebagaimana doa Nabi Musa, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri. Jadi permintaan Nabi Musa itu, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Apa artinya? Mudahnya urusan itu membuat dada menjadi apa? Mudahnya urusan itu disebabkan oleh dada yang lapang. Jangan dibalik. Jadi urusan mudah dulu baru dada lapang, tidak. Tapi dada yang lapang itu menimbulkan urusan menjadi mudah. Jadi bagaimana urusan supaya mudah? Lapangkanlah dada kita. Contoh, dalam rumah tangga kita ada karakter-karakter dari istri kita, anak kita yang tidak sesuai dengan kita. Cara pertama itu lapangkan dada. Terima itu, karena itu karakter yang dimiliki mereka. Ketika kita lapang dada, memperbaiki hubungan dengan mereka, maka insya Allah mereka juga akan lebih mudah untuk berlapang dada. Karena dalam ilmu psikologi ada namanya teori the power of attraction, hukum tarik menarik. Jadi kalau kita melemparkan sesuatu kebaikan akan menarik kebaikan. Jadi kalau di dalam keluarga itu saling berlapang dada, maka insya Allah keluarga itu akan sehat hubungannya. Anak akan melihat, oh orang tua saya orang yang lapang dada, maka anak itu akan mewariskan kebaikan-kebaikan itu. Apalagi sekarang, mohon maaf, sekarang ini ada fenomena negeri kita itu termasuk negeri fatherless, kehilangan sosok ayah anak di rumah karena padatnya pekerjaan. Kalau di tempat kita mungkin tidak terlalu, tapi di kota besar Pak. Jadi orang itu berangkat kerja sebelum anak bangun dan pulang ke rumah setelah anak tidur. Jadi kekurangan figur ayah. Padahal ayah ini penting. Jangan sampai ayah itu mempunyai alasan ummi madrasatul ula. Kan urusan ibu di rumah. Jangan lupa wa abun mudiruhu. Ayah itu kepala sekolahnya Pak. Ibu gurunya, ayah itu kepala sekolahnya yang paling bertanggung jawab. Bahkan nanti di yaumil hisab, ketika seorang istri dihisab, seorang anak dihisab, ayahnya itu didatangkan Pak. Didatangkan. Apakah sudah diberikan pendidikan yang baik? Kalau tidak, ayahnya yang mau masuk surga nggak jadi. Gara-gara tidak memberikan pendidikan yang baik atau teladan yang baik kepada keluarganya. Laki-laki itu berat tanggung jawabnya. Kalau perempuan itu hanya apa? Hanya 3 kan. Yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat pada suami, masuk surga. Sementara laki-laki berat sekali. Tetapi walaupun perempuan itu mudah, tidak mudah untuk taat kepada Allah, tidak mudah taat kepada Rasul, tidak mudah taat kepada suami. Jadi sama-sama berat sebenarnya. Maka oleh karena itu kita harus mempunyai rasa lapang dada. Salamatus sodr, jadi jiwa yang selamat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada juga hadis lain, khairul majalisi ausa'uha, sebaik-baik majlis adalah yang paling lapang. Yang paling lapang itu sebaik-baik majlis. Lapang di situ bukan hanya tempatnya, tapi dada dari setiap orang di situ. Jadi bagaimana menyambut orang lain dengan senyum, tidak angkuh, dengan pandangan yang teduh, bukan pandangan yang curiga. Itu termasuk juga kelapangan dalam sebuah majelis. Ya. Yang terakhir itu tidak berdiri dengan tujuan mengagungkan. Ini mungkin banyak penafsiran. Tidak berdiri dengan tujuan mengagungkan. Man ahabba ayyatamassala lahur rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang dihormati dengan berdiri, maka hendaklah dia mengambil tempat di neraka. Jadi ini banyak penafsiran mungkin.
Mungkin salah satu penafsiran kalau ada orang itu senang, mohon orang tak mancing pegel ketika dia baru datang, mungkin itu mungkin. Ya. Ya gila hormat itu ya. Nah ini juga harus dihindari. Nah, terutama ini para orang-orang yang terhormat, para pejabat kan kadang-kadang tidak tahu bagaimana ini Ustaz. Ketika Pak Bupati datang, baru datang, yang lain berdiri semua, gimana ini? Apakah masuk dalam ini? Wallahu a'lam saya. Itu. Jadi mudah-mudahan di hati beliau tidak ada rasa begitu ya. Di hati beliau tidak ada rasa ingin diagungkan dengan berdiri. Mungkin orang itu dalam rangka menghormati, tapi beliau tidak merasa ingin seperti itu. Sehingga tetap rendah hati beliau. Kemudian yang ke-11, memperhatikan adab dalam bersin, batuk, dan semacamnya dalam majelis. Hati-hati. Dalam batuk langsung diumbar Pak. Ya, dalam bersin, dalam batuk, apalagi ngokser-ngoken misalnya sakit, hati-hati. Jangan sampai mengganggu orang lain itu. Asim ditutupi ya, jangan sampai nampes kemana-mana gitu. Kemudian yang nomor 12, mengucapkan salam ketika pulang. Nah, insya Allah bisa ini ya. Yang 13, menutup majelis dengan doa kafaratul majelis ya. Ini yang sudah kita ketahui, barang siapa menutup doa dengan doa kafaratul majelis, maka insya Allah kesalahan-kesalahan dalam majelis itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah menjaga amanah majelis. Ini yang paling berat, menjaga amanah majelis. Contoh misalnya, yang ceramah ustadznya misalnya bajunya kancingnya satu tang-teng Pak. Nah, ini kan aib. Nanti kalau pulang yang disampaikan kepada keluarganya isi materi pengajiannya, cek, laki aina mungkin tak sampung, cek kancing nggak tang-teng misalnya, nah, itu kan ada apa rahasia majelis sebenarnya. Atau jamaah yang lain jangan sampai diumbar, itu rahasia dalam sebuah majelis. Para sahabat Nabi ini paling pinter dalam menjaga rahasia majelis ini, sehingga tidak mudah untuk menilai orang lain ya, karena mereka sibuk menilai dirinya sendiri untuk memperbaiki diri. Tapi sekarang enggak, komentator itu luar biasa Pak. Komentator paling pinter itu ya. Di mana-mana itu yang dikomentari begitu, yang kadang-kadang tidak penting, kadang-kadang yang dikomentari sebagai bumbu untuk bergurau, Maka adab majelis ini penting, rahasia-rahasia di dalam majelis, ya, yang di situ kadang-kadang ada orang terbuka aibnya itu dirahasiakan. Barang siapa yang merahasiakan aib seorang mukmin, maka nanti Allah akan merahasiakan aibnya ketika nanti di akhirat. Jadi kita berjaga-jaga untuk keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. Kita berada dalam kebaikan, menambah kebaikan dari umur-umur yang akan kita lewati. Juga nanti mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita, istri kita juga akan terdampak kebaikan itu, sehingga kita menjadi hamba yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Mari kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.